Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya kegerahan guys. Saya tadi tuh pagi kalau loyo akhirnya saya yang geletak tertidur los bangun lagi. Tapi saya yakin bahwa dengan tidur saya di pagi itu ya sudah waktu duha, sudah jam 9 dan jam 10-an lah, terlelap tadi sebentar. Tapi aku yakin sebenarnya saya tuh nggak ngantuk teman-teman. Jadi ngantuk efek bisa jadi saya tadi makan apa ya? Saya tadi belum makan karbo seingat saya sih. Cuma sebenarnya saya makan apa entah buah, tapi yang mungkin tinggi juga gulanya kali ya. Jadi kerasa ngantuk. Tak tahan-tahan udah nggak bisa tadi, udah agak loyo gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya les sebentar, langsung bangun lagi. Terus saya paksa diri untuk bergerak. Saya angkat barbel sambil saya duduk aja. Sambil saya mantau HP segala macam, tapi sambil duduk. Dan keringetan guys, keringetan sampai akhirnya fresh kembali. Dan satu sisi sampai saya akhirnya coba cuci piring, ke tempat cucian piring gitu ya. Nah, di sana tiba-tiba cucian piringnya tuh ngadat pipanya gitu. Dan saya bergerak benerin pipa yang ternyata dalamnya tersumbat kotoran segala macam sampai beres. Sampai saya agak gemeteran. Terus saya akhirnya keringetan dan sampai sudah selesai sekarang ini. Sampai baju saya yang sobek aja masih ada ini. Nah, yang saya jadi ini teman-teman, behind the scene, kok bisa saya benerin kamar mandi saya tadi ngeluh agak nggak fresh badan saya gitu. Akhirnya dengan cara yang di luar nalar, Gusti Allah saya dibuatkanlah pipa saya ngadat, saya harus membetulkan sampai gobes, sampai gemeteran. Habis itu saya langsung manggang kambing, terus saya makan pakai roti pun nggak tahu beli dari mana tadi, dan itu nggak bikin ngantuk teman-teman. Saya makan karbo, saya kasih kambing dan nggak ngantuk. Karena apa? Karena mungkin tadi sisa energi yang banyak tersimpan itu habis saat saya bersihin pipa-pipa pembuangan tadi. Sampai gemeteran dan saya makan dengan nikmatnya, gobios, keringat, dan malah fresh. Nah, itu teman-teman. Jadi di balik musibah, di balik kesulitan yang saya dapatkan, mungkin ini hal kecil, hal sepele yang terjadi diri kita, teman-teman. Kalau saya, ya kadang-kadang gini, oh iya, ada pelajaran seperti ini ya. Hal yang tadinya bersifat negatif, wah jangkrik esok-esok pipa yang ngadat gitu. Tapi di balik itu sebenarnya Tuhan memberikan itu supaya pembelajaran kita, dan malah efeknya positif. Efeknya good buat kita gitu teman-teman. Ya Allah, dalam hati, ada aja ya pembelajaran dalam hidup ini, hal yang di luar nurul tapi pada saat disambungkan, wow. Jadi apa yang disebut hikmah di balik kejadian pada saat kita hidup kita bisa seperti itu, amazing bro, amazing. Karena yang terjadi bukan energi negatif, tapi justru energi positif yang mendorong, membucahkan entah itu rezeki, happiness, kebahagiaan, solusi, jalan keluar, itu justru terjadi. Tetapi kalau saya terus tadi berpikirnya negatif, dan jangkrik, dancuk ya, miso-miso, ladalah pasti energinya negatif. Nah, itu teman-teman, kadang-kadang hal kecil seperti ini terakumulasi terus, maka akan jadi sumber problem. Kita bukan jadi problem solver, tapi justru problem collection. Nah, kalau terus jadi problem collection, yang terjadi apa? Ya seruntuh, berantakan, kacau. Pantes kok kalau dalam Islam gitu ya, kita ditekankan untuk selalu bersyukur. Kalau saya renungkan lagi kayak tadi nih, kenapa kok ngadat? Saya tadi sempat kepikir gini loh. Jadi pipa itu teman-teman, pipa pembuangan itu ada kotoran-kotoran cucian tuh lama-lama ngebentuk kerak-kerak di pipa. Nah, satu sisi memang ini bikin kacau gitu. Tapi satu sisi, andaikan ini super luas gitu ya, tanah misalkan nih, tanah di bawah kita, di bumi langit kita ada lubang, apakah terjadi kayak gitu juga? Jadi ada kerak-kerak yang lama-lama membentuk dan justru menguatkan. Jadi tanah bisa nggak ambruk. Saya bukan ahli pertanahan, tapi saya ngebayangin, jangan-jangan di dalam dunia ini, di dalam bawah tanah kita itu bisa terjadi seperti itu juga. Terjadi lubang besar, supaya tidak ambruk, justru terjadilah proses yang kayak pengerasan, kotoran-kotoran itu justru menahan supaya nggak ini. Saya kebayang, jangan-jangan itu terjadi. Ya mungkin ahli
geologi atau ahli ilmu ya ini bisa membantu menjelaskan. Siapa tahu asumsi saya itu ada benarnya gitu. Kalau terjadi justru di sini nampak bahwa kemahabesaran Tuhan kok bisa ya terjadi pengerasan seperti itu. Dan kita, kalau saya tadi ngeliatnya sisi negatif misalkan ya, tapi kalau sisi positif, andaikan itu tidak terjadi, apa yang terjadi dalam dunia ini? Lus, buyar, ambruk. Wih, ini kalau skalanya lebih luas lagi. Dan terjadi di sana, saat itu terjadi bisa berpikir ke sana, satu lagi terucap, bersyukur. Kalau tidak ada itu, dunia bisa terjadi kehancuran. Wow. Sampai hal sekecil itu kadang aja nggak kebayang bagaimana kuasa Tuhan luar biasa ya. Menciptakan bener loh. Ini saya bukan mengada-ada gitu, tapi saya coba meraba, merasakan. Oh iya ya. Selama ini mungkin kita semua studi dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, bahkan ada yang studinya berkali-kali. Tapi sometimes kita ini kayak jadi orang bodoh. Semakin kita belajar semakin tinggi, pernah merasa nggak bahwa ilmu kita tuh semakin nggak ada? We are nothing. Setelah kita pelajari, kok gue semakin nggak bisa ya? Bukan berarti nggak bisa ini. Begitu luasnya knowledge, begitu ilmu, kita tuh bagaikan debu yang kita paham. Terus gue ngapain harus sombong? Terus ngapain gue harus songong? Karena pada saat digeser dikit aja saraf kita, stroke kita. Nah, gendeng ya. Misalkan saya udah jualan laku puluhan bahkan ratusan juta. Terus apa yang saya songongkan? Dengan duit saya megang 100 juta, 200 juta. Mungkin dulu itu mimpi. Tapi setelah jadi nyata apa? Biasa aja. Saya ingat kata-katanya Kodenis lah kalau tidak salah ya. Beliau ngomong, duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar pada saat belum di tangan, wah itu amazing, keren, mimpi, dream. Tapi kalau sudah jadi daily kita, pegangan kita miliar, ya hal biasa, bosan juga. Saya kadang nggak nyampe ya, pikiran saya nggak nyampe ke sana, tapi pada saat coba saya renungkan, bener juga ya. Kurang apa orang-orang miliuner, triliuner di dunia ini? Tapi kok masih kurang aja. Ya karena memang manusia seperti itu. Nah, kalau kayak gini, apakah ada satu zat atau sesuatu something yang kita membuat happy? Nah, salah satunya jawabannya adalah ya kita harus back to God gitu loh. Di sana source of happiness. Pada saat jalannya menuju ke sana, ya insya Allah itu happy. Karena apa? Karena ini kreator kita teman-teman. Dan kita menemui kreator kita inilah yang sangat membahagiakan tentunya. Yang nggak ada sesuatu kebahagiaan sejati kecuali memang berharap ke sana gitu. Kalau ini yang coba saya simpulkan sampai detik ini teman-teman. Dan itu terus ranahnya masuk ke iman ya, kepercayaan gitu teman-teman. Jadi gara-gara bersihin itu teman-teman, bersihin selang pipa yang ada, saya jadi belajar lagi, wah iya ya, hal kecil yang tadi saya untuk menjadi badan saya fresh saja itu butuh perjuangan yang saya harus angkat barbel, yang harus melawan kemalasan karena ngantuk, lelah, yang sebenarnya tidak lelah. Itu berat loh, beratnya luar biasa. Jadi dengan nyaman kita tinggal rebahan, tetapi berpikirnya kalau kita pendek, malasnya. Tapi kalau berpikir kalau saya rebahan, saya jadi sumber penyakit. Kalau saya rebahan, pasti bangunnya nggak fresh. Bukan malah enak, tapi rebahan terus-terusan, saya pasti malah justru loyo. Kok bisa? Ya, karena saya sudah mengalami, dan itu terjadi ke diri saya. Makanya sekarang saya coba belajar, harus saya paksa every day, entah 5 minutes, 10 minutes, itu untuk bergerak. Nah, salah satu gimana bergerak di rumah gitu. Ya sudah, saya modal saya barbel, dumbbell, terus ya badan saya sendiri, entah itu sit up, push up, atau plank. Dan itu tidak mudah melawan hawa nafsu untuk malas. Teman-teman, itu cerita ngawur saya pagi ini, siang ini sebelum azan zuhur di tanggal 24 Agustus 2024. Rezeki itu prerogatifnya Tuhan, tapi tugas kita adalah maksimalkan ikhtiar dan terus bersyukur.
Apapun kondisinya, mau lagi sakit, alhamdulillah saya diberikan sakit. Mau kondisi kita, uang kita banyak, alhamdulillah duit kita banyak. Walaupun kita nggak pulang, alhamdulillah saya masih diberikan kehidupan, sehingga saya terus berikhtiar. Lagi-lagi bersyukur adalah jalan terbaik, supaya pembuka jalan rezeki kita, membuat kita bahagia, dan tentu menebar manfaat seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.